Oke, kita buka ya. Pertanyaannya adalah ini Ustaz, nih Gen Z nih. Teman-teman sobat cerdas Gen Z ini pertanyaannya emang unik-unik nih. Dari @andregye17. Susah juga nama akun ini Kamila. Hukumnya Ustadz apa? Nonton video mukbang saat bulan puasa. Video mukbang tahu Ustadz ya? Video mukbang Ustadz ya? Video makan-makan tuh Ustadz. Gimana hukumnya Ustadz? Nonton video mukbang saat bulan puasa. Mau tanya serius Ustadz. Kalau teman sering posting minuman pas siang hari di waktu puasa apa hukumnya Ustadz? Teman-teman yang mudah-mudahan masuk surga lah ya. Tapi cepet gitu. Adakah jalur cepat ke surga? Gitu. Gimana tuh Ustaz? Setiap hari dia pagi-pagi itu siang-siang posting es teh gitu. Gimana tuh Ustaz? Ya. Dari @sy.rip. Nah, @sy.rip. Ustadz, kalau mengorek telinga pas lagi puasa batal nggak Ustadz? Nah. Mengorek telinga. Pakai apa dulu ke mengoreknya nih? Gimana Ustadz? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang keren banget ya. Ngorek telinga. Baik. Tidak perlu fikih nih kayak Ustadz. Tidak perlu fikih. Kan ada lubang-lubang yang memang tidak boleh dimasukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, ini adalah hari ke berapa nih Jar? Hari keempat ya. Hari keempat Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat sobat cerdas dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, sore ini kami juga muncul bersama dengan Ustadz Nasrul. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ya kita emang Korkal Siniar setia menemani kalian semua untuk menunggu waktu berbuka puasa Ustaz ya. Siap. Atau mau menunggu waktu sahur ditontonnya nggak apa-apa juga. Bisa juga. Bisa juga gitu ya. Oke. Nah, kemarin kita udah ngobrol banyak dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Hari ini juga kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman, tapi nanti di belakang ya. Yang pertama saya mau nanya dulu nih sama Ustaz nih. Ustaz, biasanya dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu kita selalu di akhir itu kita selalu membayar zakat. Nah, ini udah jadi tradisi kita nih, ya kan? Udah jadi tradisi kita. Nah, sebenarnya apa sih Ustaz membayar zakat itu yang sesuai dengan panduan Al-Qur'an, yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah gitu. Membayarnya kemana gitu Ustaz? Terus kapan waktunya? Nah, bentuknya boleh uang atau harus beras gitu Ustaz. Ini kadang-kadang nih saya sendiri gitu Ustaz suka bingung gitu. Katanya harus beras nih atau harus makanan gitu kan, harus dalam bentuk bahan pokok gitu. Tapi kalau mau beli beras lama lagi Ustaz gitu. Nanti nggak sempet. Nah, gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang zakat. Berarti ini kita harus pahami bahwa zakat itu untuk mensucikan diri. Zakat untuk mensucikan diri. Dan diri. sifatnya zakat itu individu. Kepada siapapun makhluk Allah yang hidup sampai sebelum sholat Id. Nah, itu yang harus dipahami. Siapapun yang masih hidup, bahkan sakit ngamar di rumah sakit dan dia masih hidup, tetap ada kewajiban zakat. Selama dia hidup Ustaz ya? Selama dia hidup. Termasuk mohon maaf yang baru telur jadinya ya. yang baru lahir maksudnya, ampun maaf lah ya. Yang baru lahir. Nah, ini ya. Intinya sebelum sholat Id dia lahir, ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Karena ini zakat itu kan pribadi. Zakat fitrah itu kan tujuannya apa? Untuk mensucikan diri. Tujuannya untuk mensucikan diri. Apa yang disucikan? Ya tidak hanya ya hartanya, tapi lebih kepada fitrah ini, kepada dirinya. Untuk hal-hal yang sifatnya mulai dari yang kecil, dosa-dosa yang kecil sampai yang besar.
Nah, yang baru lahir kan belum ada dosanya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Fitrahnya dia lahir itu. Nah, fitrahnya ini karena dia baru lahir, wujud syukurnya itu. Oke. Dia kan baru lahir, gak berdosa. Gak berdosa, gimana, Ustaz? Ya, ada akad di situ, ada bentuk syukurnya dengan wujud lahirnya adalah disucikan dirinya. Jadi dalam artian mensucikan diri. Mensucikan diri. Makanya kita jangan Idul Fitri itu tidak hanya fitri di lahirnya tapi batinnya juga. Tidak hanya fisiknya tapi juga secara ruhanianya. Nah, itu dia. Nah, yang perlu jadi catatan adalah kita ini kebiasaan zakat itu ya dilakukan kapan saja. Dilakukan kapan aja. Ya, hanya ini kan kebiasaan kita itu banyakan Ramadan, bahkan menjelang takbiran. Betul, malam-malam tuh, Ustaz. Malam-malam. Penuh jalan Duan Dasar. Nah, itu dia. Jadi yang harus dilakukan supaya baik disalurkan kemana? Apakah boleh kita langsung menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat? Boleh. Boleh langsung, Ustaz? Ya? Boleh langsung. Boleh langsung. Ya, yang selain itu boleh nggak diserahkan kepada badan amil zakat? Nah, iya betul. Boleh juga. Bahkan dianjurkan untuk apa? Menjaga keamanahannya di situ. Karena ada badan amil ini yang memang yang sudah resmi ke Basnas. Itu punya pemerintah. Ada badan amil yang lain, ya. Badan-badan amil zakat yang juga ditunjuk oleh bagian dari Basnas provinsi ataupun kota. Silakan kepada siapa berzakatnya? Silakan kepada yang dirasa amanah, ya, kepada dirinya. Selera, Ustaz, ya? Iya, seleranya. Tidak ada kewajiban, harus di masjid saya, dilanggar saya, tidak. Kembali kemana? Amanah enggak? Badan amil zakat itu amanah enggak? Betul. Ya, betul. jika amanah di masjidnya, ayo. Ya udah. Di masjid itu. Dirasa memang lebih baik saya menyerahkan langsung, ya silahkan. Tapi kalau bingung kemana saya mau berzakat, ya. Nah, ada sahabat kita. Ada betul yang mensponsori acara ini, ya. Nah, apa namanya ya? Namanya Lembaga Amil Zakat Kita Bersama. Nah, itu. Zakat Kita Bersama Kota Samarinda. Kalau masih bingung mau berzakat kemana? Karena yang saya tahu layanan zakat kita ini dia bisa jemput. Bisa jemput juga. Ya, layanan jemput zakatnya. Nggak usah repot kalau. Nggak usah repot. Iya. Tinggal kita kapan maunya. Karena dia sudah masuk puasa dan deadline-nya hanya setahun sekali. Betul. Mau setiap bulan bagus, malah tambah bagus. Zakat mau bulanan, zakat bulanannya tambah bagus. Tapi yang ini, Ustaz, yang untuk badan fitri, kita zakat fitri setahun sekali. Setahun sekali. Nah, kapan, Ustaz, waktu yang tepat nih? Apakah benar harus di malam takbiran? Beuyuh-uyuhan, besumpel-sumpelan di jalan gitu ya. Mengejar ke Basnas atau ke pinggir-pinggir jalan, itu biasanya ada saudara-saudara kita juga yang di sana, atau boleh sebelumnya, Ustaz? Ya, baik. Karena kita di Indonesia ini lebih banyak mentradisikan, ya. Al-adatu muhakkamatun istilahnya. Apa itu, Ustaz, artinya, Ustaz? Kebiasaan menjadi hukum. Nah, tradisi, karena tradisinya kebanyakan itu dilaksanakan di bulan Ramadan, maka saran kami adalah sejak di awal jangan mepet-mepet. Mumpung nih sekarang nih, Ustaz. Ya. Kenapa dari sekarang? Supaya para petugas zakat itu sudah bisa mengkalkulasikan, menghitung di pendistribusiannya. Karena sahabat-sahabat panitia zakat walaupun dia bertugas, jika mereka juga ingin merayakan Idul Fitri bersama. Betul. Karena terakhir distribusinya harus sebelum Idul Fitri, Ustaz, ya? Sebelum sholat Id sudah harus distribusi. Kalau bayangkan kalau berbondong-bondong sesamarinda deh, enggak usah sekaltim Samarinda, langsung diserahkan ke zakat kita. Sebanyak itu dengan tenaganya yang terbatas. Misal karena sudah dibagi dengan tugas, pasti ini akan kemana nanti? Chaos bisa jadi. Nah, supaya meringankan rekan-rekan sahabat zakat, maka yang harus dilakukan adalah yuk kita nih ketika tahu bahwa zakat itu bisa dilaksanakan di awal secepatnya, ayo segera tunaikan. Dan sedikit lebih banyak paket data kita. Ayo. Sedikit ada. Iya, sedikit aja. Karena banyak.
Berapa sih hitungannya Ustaz? 2,5% aja. 2,5%. Nah, kalau kita mau di Samarinda hendak pakai uang kah atau beras? Nah, itu dia, kalau keutamaannya beras. Kalau keutamaannya bahan pokok lah ya, pokok makanan. Tapi kalau kita mau simple sesuai kesepakatan ulama, boleh pakai uang. Boleh pakai uang. Sejumlah nominal yang ditentukan, yang sudah disepakati. Oke, bisa dicek di Basnas ya, Ustaz? Ya, begitu. Biasanya kan muncul. Boleh lebih nggak? Silakan. Lebih boleh, Ustaz ya? Kewajibannya kita hanya di 2,5 itu. Oke, itu di awal. Itu dia. Jadi kalau beras kita hanya ini sekarang lagi mahal nih, Ustaz. 15. Ya, kalau 2,5 tinggal kalikan aja, berarti sekitar anggaplah 45. 45.000. Pakai data 50. Nah, 100.000 Ustaz biasanya. Ada apalagi Kapian, banyak followernya, banyak fan-nya. Itu dia ya. Berarti bayar zakat tuh boleh sebelum malam Idul Fitri boleh Ustaz ya? Bisa, sekarang aja bisa. Malam. Oh, sekarang bisa tuh. Sekarang bisa. Bisa. Jadi ya emang harus kita, Islam tuh kan ngasih kemudahan. Islam ngasih kemudahan. Betul. Ya, ada rezeki hari ini, ayo berikan hari ini. Oke. Yang penting kadarnya tadi 2,5%. Udah setengah itu. Kadarnya 2,5%. Oke, teman-teman. Ustadz, seperti yang saya bilang tadi, Ustadz. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu bahwa Ustadz Nasrullah ini adalah pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda. Alhamdulillah. Sebagai apa tadi, Ustadz? Alhamdulillah diberi amanah sebagai sekretaris komisi dakwah. Sekretaris komisi dakwah. Makanya tepat ini kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari. Enggak juga, sebenarnya ada yang lebih ahli di bidang ini. Tapi kan yang ada di sini, Ustaz. Iya. Ya, karena setiap hari kita buka open question Ustaz ya di Instagramnya Quran Kaltim, dan alhamdulillah ada teman-teman yang jamaah online ini, Ustaz. Wah, jamaah online ini yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita buka ya. Pertanyaannya adalah ini Ustaz, nih Gen Z nih. Teman-teman sobat cerdas Gen Z ini pertanyaannya emang unik-unik nih. Dari @andrey17. Susah juga nama akun nih Kamila. Hukumnya Ustadz apa? Nonton video mukbang saat bulan puasa. Video mukbang tahu Ustadz ya? Video mukbang Ustadz ya? Video makan-makan tuh Ustadz. Gimana hukumnya Ustadz? Nonton video mukbang saat bulan puasa. Ya, di tengah puasa. Baik. Nonton kalau? Nonton. Boleh, hai. Nonton gak apa-apa Ustadz ya? Boleh aja. Yang penting jangan sampai mukbangnya yang asli dibawa ke sini. Yang boleh itu adalah mukbangnya bareng-bareng kita aja. Tapi setelah berbuka Ustadz ya? Ya. Boleh. Jadi okay. termasuk lagi-lagi nontonnya itu tujuannya apa? Yuk lurusin niat deh. Kalau hanya untuk menggugah selera atau tapi ya karena ini mumpung puasa nih ya. Karena setiap amal kita ini kan dinilai pahala nih. Betul. Ingetin, nonton mukbang ini selain untuk ibadah. Contohnya apa? Niat like mukbangnya itu supaya apa? Laris. Dari laris itu pemiliknya bisa bayar zakat. Bisa membayar karyawannya. Betul. Ya kalau diniatkan di situ. Tapi karena kalau kita Kristen gimana Ustaz? Nah, kalau Kristen gimana Ustaz? Nah, kalau non muslim bagaimana kita? Ya dukung aja. Dukung aja, oke. Iya. Misalnya Koko Next Carlos nih, biasanya kan yang kalau Bang Next. Ini konten kreator kuliner gitu Ustaz. Kan biasanya ada juga yang non muslim gitu. Iya. Silahkan aja. Dukung aja Ustaz ya. Dukung. Dalam rangka mendukung ekonomi kreatif gitu Ustaz. Boleh Ustaz ya. Mendukung silahkan. Lagi kalau kita sambil lalu istilahnya kan anak sekarang kan ngabuburit nih. Ya, ngabuburit. Nah, daripada ngabuburit di luaran yang balapan mohon liar maaf, gitu Ustaz ya. Ujiannya di mata nih ya. Betul. Lebih baik dah nonton video mukbang itu aja. Oke. Tapi ada batasannya nggak Ustaz? Misalnya sampai jadi pengen gitu gimana Ustaz? Kalau hanya jadi pengen aja silahkan aja. Yang nggak boleh adalah dari pengen ingin menghadirkan dan langsung menyantap sebelum waktunya. Iya. Nggak boleh itu Ustaz. Yang boleh juga kalau ngajak kita. Oke. Boleh kalau ngajak. Bisa loh ajak kru di sini lah. Boleh ke sini deh. Boleh. Kirim ke studio boleh lah. Itu ya Mas Andre ya. Andregi ini ya. Andregi 17 ini. Gitu. Udah kata Ustadz Nasrul boleh, tapi niatnya dulu harus diluruskan gitu ya. Dalam rangka membantu mensupport gitu si konten kreatornya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Aneh banget ini pertanyaan ini memang ada nih.
Mau tanya serius Ustaz. Kalau teman sering posting minuman pas siang hari di waktu puasa apa hukumnya Ustaz? Ini dari siapa nih? @m_fajar saputra _ gimana nih Ustaz? Lihat ini memang ada Ustaz. Saya mau nyebutnya nggak enak lagi. Teman-teman yang mudah-mudahan masuk surga lah ya. Tapi cepet gitu. Adakah jalur cepat ke surga? Gitu. Gimana tuh Ustaz? Setiap hari dia pagi-pagi itu siang-siang posting es teh gitu. Gimana tuh Ustaz? Kalau emang dia penjual otomatis harus posting. Oke. Ya kan gitu. Masalahnya bukan penjual ini Ustaz. Dia bukan penjual. Yeah. Ya lagi-lagi saya sampaikan, ayo lurusin niat. Ini postingnya dalam rangka apa? Kalau niatnya supaya teman-teman ini tergoda dan bisa batalkan puasa, dosa dia. Dosa Kamal. Kalau diniatin nih sengaja nih lu posting nih, ngetek kawan-kawan di studio nih, sudah niatnya kan nggak baik. Iya. Otomatis karena dikit-dikit postingan es, habis itu jus, betul. habis itu kurma, sudah beliuran. Apalagi siang hari kalau terik lagi. Namanya dosa itu Ustaz ya. Instingnya manusia kalau sudah saat lapar pengen melakukan sesuatu yang bisa dia nikmati. Nah instingnya. Namun lagi-lagi, hayo. Ini kan ujian ke kita yang sedang puasa. Ketika kita bisa bersabar dan ketika kita bisa menahan itu, terus tikam Ustaz ya. maka kita masuk kategori puasa yang kedua. Katanya orang awam kan pertama puasanya orang awam. Orang awam itu ya kayak ulun ini. Ulun ya, kalau pian beda lagi kayaknya. Ulun di bawahnya lagi. Yang puasa hanya puasa aja pokoknya makan nggak makan dia minum apapun masih dikerjain nih. Termasuk ngegibah masih ya. Jadi kerjaan ya Ustaz. Kalau yang kedua kan masuk dia yang khusus. Apa? Dia tidak hanya menahan makan minum tapi menahan nafsunya. Termasuk nafsu ketika ada minuman, postingan minuman dia masih nahan. Alhamdulillah sudah beliuran hendak minum. Jangan deh nunggu nih. Eman pahala nih. Nah itu masuk itu. Ada teman-teman nganterin. Tidak hanya postingan. Ada yang nganterin nih. Nganterin kue, minuman depan kita. Ini kan kalau kita bisa menghindari yang namanya tidak minum ketika ada hantaran di situ, maka kita masuk kategori yang khusus. Wah, berarti kuat ikam lah, kuat kalau bisa ini nahan pahalanya sudah berdobel nih sudah. Oh, itu dia. Pahalanya double. Nah, itu. Pahalanya double. Nah, nanti kalau yang ketiga yang sudah puasanya orang spesial atau hawasul khususnya orang khusus. Dia menghindar yang namanya dia bisa nahan nafsunya, nahan laparnya, dan dia murni pokoknya ibadah aja sama Allah. Tidak lagi memikirkan urusan dunia. Itu namanya khususil khusus tak? Nah, khususil khusus. Ustaz juga aku ini. Bercanda. Ini tawaduk ini. Bercanda. Ulun aja belepotan ini. Giliran pian khusus. Masya Allah. Itu ya. Tapi untuk kesana kayaknya perlu perjuangan Ustaz ya. Ulun aja masih di awam. Oh, oke. Pengurus ulun merasakan aja masih ya kadang-kadang naik lah dikit ya levelnya, tapi kalau sudah level itu tuh mau masuk di khusus aja kayaknya berat. Emang itu pilihan lah orang pilihan ada kan orang super pilihan orang istimewa. Nah kita ini kan mumpung Ramadan nih ya yang sesaat mumpung dikasih umur loh. Betul. Syukur. Kita dikasih umur. Karena banyak di luar sana yang dia menunggu Ramadan ternyata tidak pertemukan dengan Ramadan. Betul. Dan juga jangan sampai kita ini merasa basi umur panjang. Isuk kada tahu urusan mati. Betul. Jangan sampai habis minum hari ini minum jus, habis itu sudah selesai. Kata pian hendak cepat ke surga. Ada bubanya. Mumpung Ramadan ya. Kata minta jalur kalau mau laju lah mumpung Ramadan. Kalau mau cepat jalur surga. Di Ramadan ini. Tual. Oke, itu ya tadi ya. Itu tuh tadi buat teman-teman yang kayak gitu ya itu berdosa Kamal mengganggu orang puasa tuh namanya berdosa kata Ustaz tadi ya. Nah, pertanyaannya terakhir nih Ustaz. Ya. Dari @sy.rip. Nah, @sy.rip. Ustadz, kalau mengorek telinga pas lagi puasa batal nggak Ustadz? Nah, mengorek telinga.
Pakai apa dulu ke mengoreknya nih? Gimana, Ustaz? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang keren banget ya. Ngorek telinga. Tidak perlu fikih nih kayak Ustaz. Tidak perlu fikih. Ini kan ada lubang-lubang yang memang tidak boleh dimasukin. Oke, ada lubang-lubang dalam tubuh Ustaz ya? Ada lubang-lubang dalam tubuh yang tidak boleh dimasuki. Ketika sudah dimasukin, maka batal puasa kita. Nah, ini apa aja lubangnya Ustaz? Nah, seluruh lubang yang nampak di kita, seluruh yang lubang yang tampak. Yang nggak tampak berarti nggak apa-apa Ustaz ya? Disembunyikan kan maksudnya. Apa aja Ustaz lubang-lubangnya Ustaz? Ya, salah satunya termasuk lubang mata kita. Lubang mata. Ada kan dua nih, hidung, mulut, telinga, dubur, kemaluan kita. Di situ. Kalau disuntik gimana? Kan bukan area kita, area yang berlubang. Dibikin jalur lubang. Jadi kalau disuntik ya nggak batal. Injeksi pasang tidak batal infus ya. Dipompa. Bisa digelonggong. Ya, jadi di telinga itu faktor apa dulu? Gatal lah biasanya Ustaz. Gatal. Kalau gatal, kalau hanya sekedar gatal ya cukup saja sih, selesai. Digaruk aja saja. Ya, dikeluarin saja. Yang kalau dia sampai menikmati ini apa namanya korekan kupingnya sambil merem-merem gitu saja. Dalam rangkaian lagi-lagi niatnya untuk apa kan ya. Tapi kalau di situ ada penyakit, mohon maaf, atau kemasukan barang yang itu harus dikeluarkan, maka wajib jangan ditunda lagi. Nanti deh kemasukan semut. Betul. Kemasukan semut kalau bisa aja kalau kemasukan semut. Karena puasa, jangan batal nanti puasa saya. Itu padahal kan penyakit. Bisa maka boleh karena udzur di situ, karena udzur maka boleh harus disegerakan daripada penyakit. Kena aja dikeluarin aja habis buka puasa. Malah berbahaya saja. Berbahaya. Nah, kalau ini kan kembali tujuannya untuk apa dulu? Betul, kalau emang itu sifatnya darurat, maka silahkan segerakan. Kalau nggak sengaja masuk gimana Ustaz? Pas mandi masuk ke telinga gimana? Ke telinga ini kan ya segerakan dikeluarkan. Tapi jangan sampai dirutinkan. Ya, itu lain. Agak aneh ya bahasanya dirutinkan ya. Nah, iya kalau kita kan salah satu ngeluarin air ke telinga, masukkan air lagi, bujur. balikin selesai. Metode kuno itu Ustaz ya? Ya metode kuno. Ya tidak perlu ke dokter. Iya, betul. Tapi kalau sumbatannya sudah sangat besar dan itu sampai ada mengandung risiko yang besar, lebih baik langsung segera dikeluarkan. Segera datang ke rumah sakit. Untuk penanganan khusus. Jangan kita bukan bagian yang itu. Betul. Ya kalau nggak bisa Ustaz. Jangan lupa, karena khawatir lama di rumah sakit bawa bekal takjil. Itu dia. Tapi artinya kalau korek garuk-garuk tadi dengan niat yang cuman mau menikmati aja nggak boleh Ustaz ya? Ya, itu bahas itu nanti jadinya makruh. Apa sih Ustaz makruh tuh Ustaz? Nah, ayo. Nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih Ustaz. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga episode Korkal Siniar Ramadan ini terselenggara atas dukungan dari Lembaga Amil Zakat Kita Bersama Kota Samarinda ya. Jadi teman-teman yang mau menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya silahkan cek akun Instagram mereka yang linknya saya taruh di deskripsi box, atau juga bisa cek di sini. Nah, itu dia ya. Jadi di sana ada program-program mereka, silahkan dipilih dan silahkan dimanfaatkan untuk menyalurkan dana sosial keagamaan teman-teman sobat cerdas semua dimanapun Anda berada ya. Terima kasih. Jangan lupa baca berita di koran Kaltim yang terbit setiap Senin sampai Sabtu, dan juga korankaltim.com, pusaranmedia.com, seputarfakta.com. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korkal Siniar, di mana semua suara